Hai. Ah, kita lanjut lagi yang kemarin kepotong ya. Kemarin itu kan baru sampai dimana tentang gue lagi belajar tata cara sholat ya kemarin tuh ya. Jadi yang lucunya di sini gini, kan gue belajar tata cara sholat. Nah, rokaat 1 beres, udah rokaat 2 beres, gue nanya, udah belum? Belum, sekali lagi. Ini nih, gue dia dibilangin, ada dibisikin ya. Udah, gue sekali lagi kerjain ya. Itu cuma tata cara doang, bukan bacaannya ya. Enggak. Terus beres, beres, eh, apa? Yang ketiganya, gue bilang, gue nanya lagi, udah belum? Terus dijawabnya, belum. Terus terus gue bilang, banyak amat, kata gue gitu kan ya. Banyak amat, belum beres juga. Itu langsung gue dimarahin kayak pantau. Langsung tuh pala tuh kayak disuntrungin gitu ya, sampai bener-bener sampai begini gitu kan. Kamu tuh katanya, masih banyak, sekali lagi katanya. Ampun beneran. Yang ngejagain gue ini galaknya minta ampun gitu loh, ke gue tuh galak banget gitu ya, kayak gitu. Udah, nah dari situ itu kan November 2008 ya. Udah mulai belajar, mulai baca bukunya lagi, tata cara sholat gimana, bacaan-bacaan sholat itu gimana gitu kan, segala macamnya. Sampai akhirnya itu Februari gue ditanya sama ibu gue, Nat, lu lagi belajar sholat lagi ya lu ya? Karena dulu pertama nikah gue nikah cara Islam, cerai gue balik lagi jadi Kristen. Nah terus ini gue belajar lagi gitu kan. Terus ibu gue ya kecewa, cuman dia bilang, lu mau yang mana, katanya gitu kan. Lu mau di Kristen apa mau di Islam, katanya gitu. Mami minta lu jangan mainin agama ya Net ya. Kalau emang sekarang ini lu mau jadi Islam, apapun yang terjadi, mau enak gak enak, suka gak suka, lu harus tetap di Islam sampai lu meninggal. Jangan pindah-pindah, jangan bolak-balik. Gua gak mau, gua gak suka, gak bagus kayak begitu mainin agama. Itu kata ibu gua. Terus akhirnya ya karena gue lagi belajar terus sambil pertimbangan segala macem, sampai akhirnya itu September gue baca 2 kalimat syahadat di masjid. Nah ini pun ada lucunya, gue baca 2 kalimat syahadat tuh, gue bilang sama tetangga gue, sama Bu Sobri, Bu, saya mau masuk Islam, saya udah pasti mau masuk Islam gitu kan. Gue bilang, oh ya udah pasti ya Mama Sena. Gue dikenalnya Mama Sena ya, bukannya Janet kalau di rumah gue. Nah terus sudah gitu, ntar ya ditanyain ke ustadznya kapan, soalnya saya kan perempuan gak bisa katanya. Udah ditanya, Mama Sena siapnya kapan? Mau subuh katanya, mau subuh baca 2 kalimat syahadatnya atau sebelum isya katanya gitu kan ya, sebelum sholat isya, sebelum taraweh katanya. Dalam hati tuh
Kalau subuh gua masih ngantuk, entar baca 2 kalimat syahadatnya nggak bener gitu ya, balelo. Kalau sebelum sholat isya mau taraweh, ini puasa baru seminggu, masih rame-ramenya di masjid gitu kan, masih rame-ramenya banget nih di masjid. Aduh, yang mana ya, ngeper juga kan di masjid, dilihat ya, ya satu komplek, orang kampung juga banyak yang ke situ gitu kan, maksudnya yang di belakang komplek gitu ya. Aduh, gimana kata gua. Cuman gua pikir-pikir, ya udahlah Bu lah, itu aja deh, yang malam aja kata gua gitu kan, yang sebelum isya aja. Udah, itu badan gua gemeteran kayak apaan tahu, tapi alhamdulillah sekali ngucapin lancar gitu ya. Cuman ya itu kan pakai speaker kan, jadi satu komplek ya denger. Ya gue juga nggak tahu ustadznya siapa, gue juga lupa gitu ya, siapa yang ininya, yang ngedampingin gue. Udah, ibu gue ya denger lah gue baca 2 kalimat syahadat, namanya pakai speaker gitu kan. Nah dari situ, dari 2008 itu gue nggak ada kerjaan, gue luntang-lantung, gue kerja kesana kesini gitu ya, bener-bener lah pokoknya dari tahun 2008 itu 2008 terus habis baca 2 kalimat syahadat itu, gue bener-bener udah, hidup gue tuh berantakan banget lah ya. Kerjaan keluar masuk nggak jelas gitu. Nah di sini tahun 2010 gua kerja di pabrik sepatu di Sukabumi. Ini pabrik sepatu terbesar lah ya di Sukabumi ya. Dia ada 2 cabangnya, dia ada 2 pabrik, yang satu di Cikembar, yang satu di Cikembar. Jadi kalau mau ke Pelabuhan Ratu itu tinggal sejaman lagi lah, sejam setengah lah ke Pelabuhan Ratu. Yang satu lagi di jalur Sukabumi mau ke arah Cianjur. Ada satu di sana gede, tapi gue belum pernah ke sana. Gue yang di Cikembarnya. Nah di sini gue itu ngalamin kejadian apa ya, gangguan makhluk halus itu lumayan lah ya di sini gitu ya, baik mau di pabriknya maupun di tempat kos. Di sini gue cerita dulu yang di pabriknya. Di pabrik ini waktu tahun 2010 aja itu kalau nggak salah ada 10.000 karyawan di pabrik ya. Nggak ada shift malam, yang shift malam itu cuman anak outsole aja yang ada shift malamnya, itu nggak banyak dan itu laki-laki yang shift malam, nggak ada perempuan, nggak dikasih perempuan karena pabrik ini itu terkenal dengan gangguan dari makhluk halusnya. Nah pertama gua training, maksudnya udah ada pengarahan segala macam, udah berapa hari, terus gua training, baru training sehari apa 2 hari di situ, dia kan gua belajar bikin sepatunya itu kan, pertama dibikin buat Converse ya, sepatu Converse itu tahu-tahu dari yang ngejahit ada yang kesurupan 3 orang. Ya kaget juga lah ya, kan selama
lagi pengarahan itu kan belum masuk pabrik ya, cuman pemberitahuan aja, jadi nggak dengar ada gampang kesurupan apa gimana, nggak ada gitu loh. Dah, gue berdua tuh, gue di bagian tolasting, gue sama teman gue satu. Udah, besoknya ada lagi satu orang. Tiap hari tuh ada aja. Itu selama 2 minggu gue di gedung Converse, di gedung A, itu hampir tiap hari ada kesurupan. Tapi kebanyakannya itu anak yang ngejahit, bagian anak ngejahit. Ya, akhirnya setelah 2 minggu di situ, gue dipindah ke gedung C. Gedung C ini gedung baru, dimana bikin sepatunya khusus sepatu Reebok, gitulah. Jadi di sini gue bikin sepatu Reebok. Setelah kerja berapa lama ya di situ ya, gue bikin sepatu Reebok itu sebulan 2 bulan pertama nggak masalah. Tapi emang ada anak-anak yang suka kesurupan. Tapi itu dari grup 1 sama grup 2. Kalau di pabriknya gue dibilangnya line ya. Line 1, line 2. Itu kan yang pertama. Itu suka ada yang kesurupan. Terus kadang-kadang di kamar mandi kesurupan. Nah, kamar mandinya itu ada 2. Jadi di depan gua ada satu ruangan kamar mandi berjajar, itu ada berapa pintu lah gitu ya. Sama di belakang itu ada juga, tapi sepi banget di situ, sepi banget lah pokoknya. Udah, sekali waktu gua udah berapa bulan kerja di situ, di line 7, gua kan di line 6, di line 7 itu ada yang kejepit mesin tolas, jadi buat narik bagian depan sepatu gitu ya. Ada yang kejepit di situ, dia bengong. Udah tuh satu. Terus ntar ada yang bagian di grup 7 itu ada yang bagian ngejahitnya yang kesurupan gitu ya, ada lah kayak gitu. Pokoknya ada gangguan kayak begitu. Ya lumayan lah ya, yang mengeluarkan darah. Kalau di gedung A, di Converse, itu kan cuman kesurupan aja, jarang ada ngeluarin darah. Tapi kalau di gedung C ini, di tempat gua kerja, itu pasti ngeluarin darah gitu loh. Kesurupan terus pasti ada ngeluarin darah. Nah, seperti itu. Terus sekali waktu udah nambah lagi sampai ada line 8 sama line 9. Gua denger itu ada anak baru dicariin karena nggak balik-balik gitu ya, karena nggak balik-balik ke tempat. Dicariin udah sekitar udah sore lah ya, udah jam 2, jam setengah 3-an. Pas dicariin, nggak taunya dia lagi di kamar mandi yang di belakangnya gua, yang sepi, yang jarang banget orang ke situ gitu ya. Pas ke situ dicari sama pengawasnya kan cewek, berdua lah nyariin. Nggak taunya itu anak lagi duduk di kamar mandi. Kan kamar mandi biasanya suka agak tinggi ya, agak tinggi gitu kan. Jadi dia lagi duduk di pintunya, di pintu WC-nya, sambil ngejilatin softtek-nya. Jadi anak ini lagi dapet dan dia lagi ngisepin softtek-nya. Itu semua pada kaget, nggak ada yang berani megangin. Tapi akhirnya dibawa pulang ke tempat kosnya, dianterin lah gitu ya ke tempat kosnya. Panas, dia pulang itu panas ke tempat kos. Terus yang gue dengar besok pagi katanya tuh anak udah meninggal.
Itu anak meninggal jam 11 malam, meninggal ya, walau alam ya gitu. Udah. Nah, nggak lama dari kejadian itu, karena gua emang ya beginilah ya keadaan gua gitu kan, gua lagi ngobrol sama, namanya gua pengawas, gua lagi ngobrol sama temen gua, madepnya ke depan, ke kamar mandi yang depan gua. Ada satu anak nggak tahu dari mana, di kamar mandi tuh lagi rame, di kamar mandi depan tuh lagi rame, lagi banyak orang lah, gua tahu. Cuman pas ngeliat nih anak, lah, kok banyak, kata gua, kok banyak yang pada berjatuhan gitu kan, banyak orang yang plok 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 gitu pada jatuh gitu ya. Terus dari situ gue bilang ke teman gue, baca doa, baca yang doa kalian bisa, pokoknya baca yang kalian bisa, gue bilang. Itu dari depan sampai ke belakang gue ingetin teman-teman gue, baca, jangan ada yang kosong pikirannya, jangan ada yang kosong, jangan ada yang bengong, jangan ada yang lamun, pokoknya istighfar, baca apapun yang kalian bisa, pokoknya doa apapun yang kalian bisa, baca. Emangnya kenapa teh? Pokoknya baca, gue buru-buru. Nah, itu anak kan lagi yang masuk ke kamar mandi tadi belum keluar kan. Habis gue ngingetin teman-teman gue itu semua, nggak lama di kamar mandi teriak, wah gitu ya, teriak kayak pantau tuh. Di kamar mandi ceplak 1, 2, 3, nggak lama lagi di grup 7, di line 7 di sebelah gua, plok plok plok, pada jatuh, pada pingsan, orang-orang tuh pada pingsan. Terus di line 8, line 9 gitu ya, pada plok plok plok, pada jatuh gitu. Terus gua lihat pas gua ke line 7, namanya kan di atasnya gua kan langsung mister gitu ya, langsung mister kan, pengawas utamanya kita kan dia pegang 2, jadi dia megang line 6 sama line 7. Pas gua ke line 7 mau nyamperin si mister, gua lihat itu antara line 7 sama line 8 kok ada pohon gede di dalam gedung tuh gitu ya, kok ada pohon gede di dalam gedung. Terus gua lihat itu ada makhluk tinggi tapi tangannya itu panjang sampai ke dengkul, kurus, pada botak gitu ya, kurus banget deh, pokoknya kayak cuman tulang berbalut kulit aja lah, kayak cuman tulang berbalut kulit, tangannya sampai ke dengkul gitu ya. Terus mereka tuh loncat-loncat kayak naik pohon gitu loh. Ada tiga makhluk waktu itu, sama semua itu. Yang satu keluar dari temannya gue ini yang tolas juga gitu ya, keluar. Terus gue bilang, oh ini mereka yang suka bikin orang kesurupan, kata gue gitu. Oh ini mereka yang suka bikin orang kesurupan, kata gue tuh ya. Itu naik pohon tinggi banget, pokoknya kayak pohon-pohon di Kalimantan, kayak di Amazon yang tinggi-tinggi kayak pantau gitu ya. Naik pohonnya tuh kayak monyet aja, ayun sana, ayun sini, ayun sana, ayun sini, enak bener gitu loh, kayak enteng banget, sambil ketawa-ketawa gitu kan ya. Terus gue lihat, banyak banget itu, banyak banget. Terus gue balik lagi ke lainnya gue, jadi kan lainnya gue itu letter L gitu ya, letter L begini. Nah di tengah-tengah letter L ini kan yang bagian ngejahitnya kan. Pas gue lagi balik, tak tahu ada yang lagi ngejahit batuk. Itu gue ngeliat sendiri batuk, tak tahu ada yang loncat kayak bola gitu ya, kayak bola segini, merah kayak daging gitu ya, kayak bakso lah, kayak bakso yang segini tapi warnanya merah, loncat dan dia langsung muntah darah nih anak nih. Gue cariin kan, kemana itu yang loncat, kok nggak ada, kata gue gitu ya, bola tadi gitu kan, kok nggak ada, kok mana sih, nggak ada gitu kan. Udah, ini yang sebelah sini kan, sebelah sini orang kedua dari dia, sebelahnya lagi, sebelah kirinya dari dia
itu di sininya kejahit nih, dari sininya nih. Jadi dia seret ngejahit begitu, ininya semua berdarah, ininya semua berdarah, darah semua ininya tuh. Sampai dia nggak sadar kalau dia tuh jarum 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 jahitan tuh ke tangannya gitu. Dia nggak sadar. Pas ada temen yang ngajarin, itu tangan kamu kata gitu, berdarah katanya. Pas dia lihat begini baru dia ngejerit kayak pantau. Udah di lain satu teman gue segini hilang jarinya, ininya buntung, kena kepres mesin segini jebret gitu kan, buat bagian belakang kan, buat bagian tumit sepatu. Udah, terus bagian mana lagi, pokoknya berantakan banget itu hari. Itu jam 9:30 pagi kejadiannya. 9:30 pagi, chaos kayak pantau. Akhirnya jam 11 kita dikeluarin dari dalam gedung, dikeluarin semua, mesin dimatiin, semua ditinggalin, nggak boleh ada yang megang gitu ya. Terus teman-teman gue nanya kan, teteh kenapa teh ini kenapa teh kenapa teh. Udah pokoknya baca baca, jangan ada yang kosong, jangan ada yang gimana. Terus ada satu teman gue cewek, dia ketakutan gitu ya. Gue bilang sama dia, udah nangis aja dia tuh. Terus gue bilang, kamu yang kuat, pokoknya kamu yang kuat, jangan nangis kayak begini, harus doa. Kalau enggak ntar kamu bisa ikut kena juga, kena kesurupan, kata gue gitu kan. Akhirnya gue bantuin dikit lah ya, gue bantu bentengin lah gitu kan. Gue bantu bentengin, gue doain dia, terus dia mulai agak tenang. Terus gue bilang sama temen yang lain, jagain dia, ajak ngobrol, pokoknya doanya dia denger sampai dia denger gitu kan. Lu pada doa biar dia denger gitu loh, pokoknya di aping gitu ya, di temenin gitu ya, jangan sampai sendirian. Oh iya teh gitu. Udah, akhirnya kita keluar semua, kita pada keluar, di bawah yang kesurupan semua juga dibawa keluar segala macem. Tenang, kayak namanya di luar ya. Akhirnya nggak ada yang kesurupan tuh, udah nggak ada yang kesurupan. Terusnya akhirnya jam 1 siang hari itu kita nggak ada yang makan di kantin, nggak ada yang makan pokoknya. Jam 1 siang itu disuruh masuk lagi. Gue pas mau masuk, gue tahan teman-teman gue, jangan masuk. Tapi dipaksa-paksa kan sama pengawas, soalnya kan pengawas langsungnya kan dari, nggak tahu dari Taiwan, nggak tahu dari Cina langsung lah, gue nggak ngerti lah ya itu orang-orang dari mana ya. Pokoknya mereka kan bahasanya bahasa Mandarin semua. Mereka bilang masuk, udah aman katanya gitu. Nah terus gue usahain teman-teman gue, terus gue bilang ke teman-teman gue, kalian jangan dulu masuk, kalian nanti aja terakhir, biar gue masuk dulu, gue bilang gitu kan, ntar aja kalian tuh. Nah pas gue masuk ke tempatnya gue, ke lainnya gue lagi doain, ada satu si Mister yang dateng, ini mana anak buah kamu, kalau dia pakai bahasa Inggris ngomongnya gitu ya, ini mana anak buah kamu, masih di luar Mister, suruh masuk. Nggak mau Mister, kenapa? Belum bersih, ini belum bersih, ini belum bersih gitu loh. Enggak, udah kok tadi kata ininya, maksudnya jadi ada cenayang yang dari Cinanya, orang Cinanya, katanya udah bersih. Enggak, belum bersih. Kamu kata siapa, kata gitu ya. Nih ya Mister, lihat ya, habis ini ada 1, 2, ada 3 nih, habis ini jatuh lagi, gue bilang gitu ya, ada 3 orang yang jatuh, gue bilang. Nggak lama di depan dia sendiri, di depan mata dia, plok. Oh kamu ngerti ya, ini belum bersih. Belum Mister, suruh keluar lagi, jangan ada yang masuk, kata gue gitu ya. Oh iya kata, udah kamu ini anak buah kamu jangan masuk. Iya Mister, kata gue gitu ya. Udah, dia bilang. Akhirnya nggak lama chaos lagi kan,
chaos lagi, akhirnya disuruh keluar lagi. Akhirnya kita di luar sampai jam jam 3. Jam 3 itu kan emang jamnya kita pulang gitu ya. Jam 3 tuh emang waktunya kita pulang. Jam 3 pulang. Kan kalau pabriknya gua itu kalau mau keluar itu kan diperiksa dulu sama satpam. Jadi ngantri panjang gitu ya. Ini jaraknya jauh loh dari gedung C ya. Mau keluar tuh jauh. Ngantri kayak pantau. Itu di tempat antrian masih aja ada yang pingsan. Jeblak 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 kayak pantau. Udah tuh. Besok paginya kita masuk kerja lagi. Gua nanya kan, ini kok bisa banyak kayak gini, ada apa sih, kata gue gitu kan. Terus ada berapa teman yang cerita sama gue, teteh kan di sebelah lagi ngebangun, lagi ngebongkar tuh, lagi ngegarap tanah, mau dibikin gedung D sama itu sampai G kan, gedung D E F G, ada 4 gedung mau dibangun di sebelah kan. Ini kan sebelum kejadian ini kan ada 2 deko yang meledak katanya gitu. Lah gua mah kan kagak tahu ya kayak begitu. Hah, ada deko yang meledak kapan, kata gua. Itu kan kejadiannya hari Rabu kalau nggak salah Rabu, kalau nggak salah ya Jumat. Rabu apa Jumat lah, pokoknya kayak gitulah, gua lupa. Ya pokoknya 2 hari yang lalu lah teh, kata gitu ya. Ada 2 hari yang lalu lah deko meledak. Itu satu mindahin pohon katanya gitu ya. Terus yang satu lagi mau mindahin batu itu nggak bisa keangkat batunya, katanya berat banget gitu. Oh pantesan, kata gua gitu ya. Terus ada teman lagi bilang, duh mudah-mudahan, oh itu hari Rabu gua ngobrolnya. Kejadiannya itu hari Senin apa Selasa gitu ya, Selasa kayaknya kayak itu. Rabu gua ngomong gitu, terus hari Jumat tuh kan masih jadi gosip kan, hari Jumat tuh temen ada yang bilang sama gua, teh mudah-mudahan gak ada kejadian lagi ya kayak gini, jadi takut mau kerja tuh, katanya gitu kan ya. Gue cuman diem. Ada sih kejadian lagi. Apa teh, kata teman tuh ya. Kejadian apa teh? Tapi nggak di sini, di sebelah, kata gue gitu kan ya. Itu nanti ada 7 tukang bangunan yang hilang minggu depan. Ada 7 orang tuh tukang bangunan yang hilang. Gue bilang gitu ya. Mati, meninggal apa gimana teh? Nggak tahu, pokoknya kayaknya hilang, bakalan nggak ada, kata gue gitu ya. Nggak tahu nggak ada emang hilang, nggak tahu nggak adanya meninggal, gue bilang. Ya kita tunggu aja. Ih teteh jangan sampai atuh, kata anak. Ya mau gimana tuh, emang gue bisa ngehalangin? Gue makan nggak bisa, kata gue gitu. Terus kasihan amat ya, sampai ini ada 7 orang. Beneran tuh ada 7 orang. Kalau gue lihat sih ada 7 orang yang bakalan gak ada nih, gitu ya. Nah, nggak taunya pas minggu depannya, Jumat depannya itu gue dapet kabar dari teman gue itu, teteh, yang teteh bilang bener loh, itu ada 7 kuli bangunan di sebelah teh hilang, nggak tahu kemana, orangnya nggak ketemu, hilang katanya. Dari kapan? Dari kemarin hari Kamis hilang katanya. Itu teh katanya lagi mau mindahin apa, lagi hari apa mau mindahin apa, hilang itu orang-orang, katanya gitu kan. Udah sampai berapa lama, bahkan sampai gua keluar dari pabrik itu, gua pindah kerja, itu 7 orang gak ketemu. Nah, abis gua dapet kabar 7 orang itu hilang, minggu depannya itu gua dari gedung itu mau ke kantor, ke gedung kantor. Kan lumayan ya jauh, harus jalan dulu jauh kan.
Nah, di tengah jalan, masih di gedungnya gue, masih di gedung C itu, gue lagi jalan, tahu-tahu ya mungkin kalau orang ngeliat gue lagi ngelamun kali ya, berdiri bengong aja mungkin, gitu ya, lagi begitu mungkin posisi gue. Cuman yang gue lihat itu adalah, itu boleh dibilang siluman kali ya, siluman yang namanya orangnya kecil gitu ya, orangnya kecil, perutnya gendut gitu ya, tapi tua, perutnya gendut, yang namanya ini ada tanduknya gitu ya, warna merah gitu, gimana, bawa kayu, tongkat gitu ya, bawa tongkat. Terus ada perempuan yang cantik tapi ada taringnya, terus ada yang kupingnya lancip begitu gitu ya, ada yang kurus kayak pantat, pokoknya banyak, nggak tahu deh, banyak banget lah, aneh-aneh bentuknya. Nah, jadi posisinya gue di sini, nih ya, gue di sini, di depan gue ada api unggun. Di depan api unggun ini ada 7 orang nih, ada 7 manusia laki-laki. Nah, di belakang 7 manusia laki-laki ini, nah itu di belakangnya tuh makhluk semua itu, gue kagak ngerti deh namanya apa, pokoknya pada aneh bentuknya, yang boleh dibilang yang ada di cerita-cerita, buku-buku cerita, gambar-gambar gitu, itu ada semua di situ. Nah, pas gue lihat begitu, oh lah, ini 7 orang ya pada di sini, kata gue gitu ya, pada diikat, tangannya dikebelakangin, diikat gitu loh ya, mereka semua di sini gitu kan ya, kayak mau diceburin ke api unggunnya gitu loh, kayak mau didorong ke api unggun, karena api unggunnya kan gede banget gitu ya. Terus ada satu makhluk itu ngeliat ke gua, dan gua nyadar, dia tahu gua ada di sini, bahaya nih kalau mereka tahu gua ada di sini gitu kan, bisa gua juga ketahan di situ. Udah, akhirnya gua nggak tahu caranya gimana, tahu gua blok, gua kayak yang baru ini jalan lagi, gue kayak masuk lagi ke badan gue lah gitu ya, kayak masuk lagi ke badan gue, ya udah gue jalan lagi tuh ke HRD. Itu masih siang sih, gue dalam posisi gitu masih siang lah, jam 11-an gitu, jam ya antara setengah 11 sampai jam 11 siang lah. Nah, gitu, kayak begitu. Kata gue tuh, kasihan amat ya 7 orang itu ditahan di sana, adalah gitu kan ya. Ini udah setengah jam, jadi nanti gue lanjutin lagi ya. Ini udah dulu sampai sini dulu ya, nanti gue lanjutin lagi. Bye bye.